Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Arif Rahman, dosen pengampu mata kuliah multimedia pada program studi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Dhamawangsa, Medan. Di video ini merupakan bagian dari pelaporan PDD UKT PT Sertifikasi Dosen yang memaparkan implementasi rencana pembelajaran semester atau RPS dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah multimedia bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, memproduksi, dan menyebarkan informasi digital termasuk teks, gambar, audio, dan video. Mahasiswa diarahkan untuk mampu menghasilkan karya multimedia yang komunikatif, kreatif, dan beretika. Proses produksi mencakup tahap praproduksi, produksi, hingga pasca produksi, disusun dalam kerangka pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan OBE. Pendekatan OBE menitik beratkan pada capaian hasil belajar atau learning outcomes. Seluruh komponen pembelajaran pada mata kuliah ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ada di Prodi atau program studi. Yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Secara terukur dan relevan dengan kebutuhan industri digital saat ini. Terdapat 3 CPMK utama pada mata kuliah multimedia ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam setiap proses produksi multimedia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan praproduksi, produksi, hingga pasca produksi dan distribusi konten digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan menghasilkan produk multimedia secara mandiri dan kreatif sesuai dengan standar industri. Ketiga CPMK ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan profil lulusan program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Desain dan metode pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan pendekatan utama yaitu Project Based Learning. Mahasiswa diarahkan untuk menghasilkan 2 produk nyata yaitu pada saat ujian tengah semester berupa podcast. Sementara untuk yang kedua yaitu pada saat ujian akhir semester atau UAS berupa film pendek yang nantinya akan dipresentasikan dan dipublikasikan. Proses pembelajaran menggunakan kombinasi metode sinkron dan asinkron serta melibatkan berbagai media digital dan LMS. Berikut adalah daftar 16 materi pertemuan dalam perkuliahan. Yang pertama, etika dan profesional dalam produksi multimedia. Yang kedua, pengantar multimedia, seperti konsep, tren, dan implementasi. Yang ketiga, perencanaan karya mencakup ide, tema, dan tujuan komunikasi. Yang keempat, storyboard dan naskah, yaitu mencakup visualisasi, struktur cerita. Yang kelima, tahap praproduksi, meliputi tim, alat, lokasi, dan waktu. Yang keenam, teknik produksi audio, rekaman, narasi, musik, dan efek suara. Yang ketujuh, teknik produksi video. Itu mencakup kamera, sudut pengambilan, dan pencahayaan. Yang kedelapan, penyunting audio dan video dasar pada saat ujian tengah semester, yaitu berupa podcast. Yang kesembilan,
Adanya strategi distribusi dan platform digital. Yang ke-10, desain, visual, dan mixing untuk produksi multimedia. Yang ke-12, sinematografi dan teknik kamera lanjutan. Yang ke-13, produksi film pendek tahap pertama yaitu berupa pengambilan gambar. Ke-14, produksi film pendek tahap kedua yaitu ada editing dan finalisasi. Ke-15, distribusi karya dan presentasi proyek multimedia. Yang ke-16 terakhir ada evaluasi, refleksi, dan penayangan karya mahasiswa pada saat ujian akhir semester berupa film pendek. Setiap pertemuan dirancang untuk memvalidasi ketercapaian CPMK secara progresif. Berikut adalah cuplikan dari aktivitas pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa. Dalam cuplikan ini, mahasiswa memperhatikan dan berdiskusi mengenai pengantar multimedia, konsep, tren, dan implementasi. Pembelajaran dilakukan secara kolaboratif, kreatif, tetap berlandaskan pada etika akademik. Penilaian dan asesmen berbasis OBE. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip OBE dan dibagi menjadi dua, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif sebanyak 70% berupa tugas seperti proposal ide, storyboard, poster, audio draft, dokumentasi, dan caption promosi. Pada penilaian sumatif sebanyak 30% berupa UTS atau ujian tengah semester dalam bentuk podcast dan ujian akhir semester atau UAS dalam bentuk film pendek dengan presentasi. Setiap tugas dinilai menggunakan rubrik dengan kriteria CPMK yang terukur dan objektif. Bapak-bapak, Ibu asesor, mari sama-sama kita lihat video berikut, yaitu proses belajar mengajar di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah multimedia. Untuk pertemuan semalam kita udah membahas tentang silabus, kontrak kerja, RPS dan lain. Hari kedua ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengantar multimedia. Oke, untuk pertama kita jelaskan dulu multimedia itu apa. Baik, saya tulis di slide, mungkin teman-teman bisa cek, mungkin tahu artinya multi dan multimedia. Gua sebutan multimedia. Oke, multi itu menyatakan lebih dari satu. Ada yang lain? Beberapa sama ya. Yang ketiga mungkin lain pernyataan. Kalau media tempat. Terus ada yang lain? Wadah, alat. Jadi kalau menurut KBBI, multi itu sebenarnya sebuah hal yang pernyataan atau kegiatan yang menyatakan lebih dari satu, bisa beberapa dan lainnya. Nah, sedangkan media di sini kalian menjawab benar juga.
Multimedia itu bisa juga alat atau wadah atau tempat. Oke. Nah, jadi kalau digabung multimedia adalah, jadi kalau digabung apa? Multimedia adalah, sorry, kalau digabung beda lagi dia kan? Multim. Gabungan beberapa unsur atau lebih yang menjadi apa? Sebuah informasi. Jadi kenapa Pak kok tambahkan informasi gitu? Karena di multimedia ini yang akan kita sampaikan itu ya informasi. Informasi itu bisa bentuknya bisa berupa teks, kedua gambar, video, audio, animasi, dan ya, kalau ada yang bisa jawab, oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, 5 ya. Ini 5. Ini nggak usah. Teks, gambar, audio, video, dan animasi. Kelima-lima ini yang membentuk informasi ini disebut dengan, bisa dilihat, unsur atau komponen multimedia. Kalau dia cuma satu, ini cuma satu, jadi cuma media aja. Tapi kalau dia udah beberapa, ada teks, ada gambar, berarti baru termasuk dia multimedia. Jadi unsur-unsur di bawah ini yaitu komponen yang membentuk sebuah multimedia. Contohnya kalau berapa unsur ini digabung, misalnya teks sama gambar, kalau digabung menjadi apa ya? Bisa. Yang sering kita lihat setiap hari, promosi atau banner, spanduk. Sedangkan kalau seandainya gambar, teks, video, jadi apa nih kalau digabung? Video interaktif. Jadi apa? Video interaktif. Video tron. Apa? Kalau yang jelasnya kalau teks video ini ya tron, kalau suara ya. Jadi kalau yang ini bisa jadi ya, kalau video audio jadi apa? Film. Iklan. Oke, itu.
itu dia multimedia. Jadi multimedia itu yaitu kumpulan atau gabungan unsur atau komponen dari sebuah media. Beberapa ya. Kalau di sini gabungan dua unsur media atau lebih. Oke. Media itu sejarahnya itu ya bisa dilihat. Dikembangkan tahun 80-an. Kalau Apple itu manggil multimedia itu dulu hypercard, bukan hypercar ya. Card. Jadi ini bisa kita tengok nanti di Google bisa. Nah, kalau di IBM ini kan perusahaan beda nih. Buat multimedia itu namanya AVC. Sebelum adanya Adobe Printer ya. Dulu gambarnya masih apa? Pixel kaca ya. Itu dia beberapa komponen dari multimedia itu. Kalau dilihat karakteristiknya ada multimedia presentasi, ya, digunakan untuk presentasi untuk kegiatan besar. Kalau yang sekarang banyak broadcasting, dulu orang pakai media transmisi. Contoh masih ada pakai TV analog? Enggak. Digital. Antena digital ya? Ya. Ini dia, ini kan multimedia presentasi. Gunakan PowerPoint umum ya, PowerPoint ya. Jadi kalau hebatnya pakai apa langsung ya? Ada apa? Power slide. Sini. Ada, pernah coba? HTML flip. Terus multimedia ini punya karakteristik selanjutnya, ada multimedia games dan simulasi. Nah, ini udah mulai nih simulasi virtual. Ada dibuatnya, udah banyak terutama di game. Oke. Apalagi online, ini bisa banyak orang. Oke. Ini ada briefing, reference. Ini bakal digunakan nanti. QSK, entertainment and games. Ini produk ya. Nah ya, produk multimedia itu ya briefing yang produk yang kecil, mudah dan linear digunakan untuk menyebarkan maklumat dengan cepat. Ada reference, ada resource and content, detail content. Terus database ini penyimpanannya mungkin sekarang ini kita pakai yang namanya cloud, terkenal kali cloud. Sekarang nggak ada lagi fisik, nggak ada, sekarang mainnya cloud. Education training, produknya banyak sebenarnya. Oke. Mungkin itu aja. Nah, untuk selanjutnya nanti di rumah kalian bisa cari apa aja sih komponen multimedia. Contoh misalnya sebagai tugas dan untuk pembahasan ke depan sesuai dengan RPS kita. Nanti apa aja sih komponen multimedia jika teks dan gambar, apa jadinya, produknya apa? Atau tugas kalian bisa kita buat apa sih komponen produk lah ya, maaf apa produk
dijelaskan, dibuat ke dalam bentuk makalah, soft copy aja ya. Bisa kalian kirim ke Siaka atau LMS, Learning Management System. Oke. Nanti diupload sebelum minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Multimedia ini Pak, gabungan itu misalnya teks gambar, teks video itu bebas Pak. Bebas. Sampai di mana? Baik, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi. Harus bilang tadi apakah gabungan? Iyalah, karena dia gabungan beberapa unsur. Gak cuma teks atau gambar. Teks bisa gabung dengan gambar sama video. Jadi apa dia? Teks, gambar, dan video jadi apa dia? Jadi apa? Iklan film usaha. Itu satu contoh ya. Itu berarti iklannya udah produk Pak. Produk. Nah, tapi biar tugasnya kalian agak sedikit paham dan lebih memahami mendalami pengertian multimedia ini. Produk dari multimedia ini kita lihat dari sekeliling Medan, kota Medan. Misalnya, saya kasih contoh ya, di lampu merah apa? Ada Videotron, dapat Videotron Simpang Luhur. Oke. Apa yang ditampilkan? Iklan apa? Tarif parkir. Ya, sering ya. Terus apa lagi? Rambu-rambu. Videotron itu juga yang besarnya itu menampilkan apa semalam ya? Kemacetan, informasi kemacetan, jalan tertentu. Bisa jadi yang apa itu ditampilkan di simpang ada Malib. Sering tuh. Kalau enggak di simpang apa dia bilang simpang apa yang dekat apa? Di dekat apa? Di dekat lupa. Kita dekat Putri Hijau. Sering juga tuh ya. Karena jalannya kan berbeda. Satu arah kan ini satu arah. Ini dibuat ini aja apa makalah? Nanti buat dulu makalah, nanti diupload dulu ke, jangan dicetak dulu, masukkan ke Siakat, LMS, itu biar saya baca baru saya ini. Oke, jadi kalian bisa cek. Oke, ada pertanyaan lagi? Masukkan makalah itu gimana? Makalah. Dibuat makalah misalnya video itu makalah gambarnya Gambar ya, di foto dulu. Kita foto dulu, kalian foto. Ini gambar ini Pak, nah, itu tentang parkir. Tampilkan tanggal jam ini, jelaskan aja. Ini gabungan. Kalau Videotron itu gabungan apa? Videotron? gabungan unsur. Unsur kan. Unsurnya apa aja? Gambar, video, teks. Ya udah. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, oke. Mungkin untuk lebih apanya nanti untuk minggu selanjutnya kita masuk pertemuan ketiga, bisa kalian lihat di LPS. Oke, sekian. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan mungkin bisa jawab di sini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pendekatan OBE, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghasilkan karya multimedia yang nyata, etis, dan berdampak.
Demikian penjelasan saya mengenai implementasi RPS mata kuliah multimedia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.